Shalom teman-teman yang ada di rumah. Halo. Kembali lagi sama kita di di vlog Jadi Pemuda Remaja. hari ini kita mau nemuin seseorang. Siapa itu? Tetap ikutin kita, oke? Ya, gitu ya. Waduh, saya ini merasa bahagia, senang lah Puji ya. Tuhan. Kedatangan rekan-rekan saya sebagai pemuda gereja ya. Nah, kalau sekarang si Om ya sudah kepala 6 ini tentunya Kepala ya, enam, Om? kepala 6. Sekarang saya umur 61. Oh, 61. Jadi saya teringat lagi untuk masa-masa yang lalu ya, semasa ya. Oh, pas kita datang langsung inget ya Om. Ingat. Masih muda. Ingat juga waktu waktu saya jadi pemuda remaja dulu ya. Gagah. Iya, kalau dulu keren sih. Iya. Sambil ada kayaknya rutin kalau dulu ya, kalau ada kegiatan-kegiatan hari-hari gereja emang lah kompak deh. Kompak ya. Sama saya mengikuti pertama itu pada tahun 70-an. Apa tuh, Om? Nah, waktu kita ikut sama pemuda, dulu kayak Om Yunus, Om Satria, Hendar itu kan, saya udah mulai masuk gitu. Ya kalau sekarang dikatakan kayak remaja lah. Gitu. Iya baru masuk ya. Kayak remaja. Ayo tahun 76 ngapain belum lahir? Belum lahir kita. Iya. Jadi kita kedatangan rekan-rekan ini sebetulnya ada acara apa gitu kan? Sebelum lebih jauh nih kita mau nanya dulu dong kabar Om Iya. Basyuni gimana nih hari ini? Oh, kebetulan hari ini ya kondisi saya agak kurang fit. Oh, kurang fit. Sakit, Om? Iya sih, agak sakit karena sakit kekurangan darah saya kan cuma 90/100. Kayak gitu. Kamu lupa gadang. Iya, jadi tadi saya udah pagi-pagi ada keperluan dulu ke desa. Nih, teman-teman kita ke rumah Om Bas. Hmm. Jadi teman-teman udah pada tahu nih Om Bas ini siapa. Ya. Ibaratnya the legend ya, the legend of GKP Cikembar. Iya, kita mau ngapain nih? Ayo mau ngobrol apa nih sama Om Bas nih hari ini? Ya. Jadi hari ini tuh berhubung mau dekat-dekat ke Harpa nih, Om. Oh iya, betul. Jadi kita Jadi mau- bulan Juli ini ya. Iya, udah betul. Juli. Iya. Tanggal 11 kalau nggak Tanggal salah. 11 ya, 11. betul. Kita mau nanya-nanya tentang seputar Harpa, Oke. terus Iya. tentang pengalaman Om lah dulu waktu Iya. masih pemuda remaja. Oh, oke ya. Saya berkecimpung dan masuk di pemuda remaja ya. Hmm. Waktu tahun-tahun ya 73. Saya keluar dari SD itu tahun 73 ya. Keluar dari SD. Oh lulus SD? Berarti SD. remaja tahun Saya lulus di 70-an. MY itu 76. Saya ke Bandung, saya pernah di SMA Dago. SMA Dago. Nah, itu saya cepat-cepat lagi pulang. Nah, kebetulan kegiatan semakin rutin kan. Sehingga saya pernah dijadikan untuk ketua pemuda. Woi, ketua pemuda nih. Ayo ketua pemuda. Nah, pertama saya jadi sekretaris. Kebetulan waktu itu ketuanya Bapak Andu. Oh, Bapak saya. Bapak ini nih. Nah, dulu waktu ketua pemuda jadi saya sekretarisnya. Nah, waktu saya itu zamannya ada Grada ya. Grada itu tahun berapa ya? Grada itu apa, Om? Grada. Jadi saya ada kenang-kenangan Grada itu mana ya? Bentar ya. Jadi Om Bas tuh
seninya tinggi banget teman-teman. Kalau teman-teman Iya. main ke rumahnya, ini keren banget ya. Ada boboko tuh, Iya betul. ada apa sih itu? Peci Ini gitu. itu tuh apa Coba sih? bisa dicek kameramen. Boleh dilihat nih, unik banget Iya. gitu teman-teman. Apa yang nggak bisa Ada gambar Soekarno. Itu apa nih? jadi bisa gitu, jadi Lupa ya. bisa jadi hiasan. Kalau nggak salah waktu tahun 82 lah. 82. Waktu tahun 82. Oh ini. Oh itu tuh Nah, ada. ini ada. kenang-kenangan Gerada waktu tahun berapa ya? Ini waktu tahun 2000. 2000. Oh 2000. Nah, waktu tahun 2000 ya. Coba lihat. Coba. Nah, ini. Coba kamerain. Jadi maksudnya Gerada ini Apa gimana? untuk apa? Vokal ya. Oh, lomba Vokal vokal. sesinode. Woi. Nah, ini sesinode ya. Oh, kalau sekarang mah Youth Fest kali ya. Fest. Cuman yang lebih waktu- banyak, gak cuma Betul. vokal doang. Nah, Vokal. waktu itu diselenggarakannya di Universitas Maranatha. Waktu itu ketua Bapak Anu Oh iya. Sudrajat, sekretarisnya saya. Ini memang ada satu program dari pemuda sinode ya. Hmm. Karena saya untuk mengajukan, kok saya pengen ada kegiatan pemuda, jangan Sama satu seperti sinode tadi gitu ya. ya. Si sinode aja gitu. Nah, baru yang mengadakan ini yang dari anak-anak di universitas. Oh, mahasiswa, Jadi mahasiswa. sesinode diundang. Nah, itulah waktu itu. Waktu kalau nggak salah si Desley apa ya? Desley ini dokumen-dokumen waktu pemuda lah dulu lah. Waduh, banyak banget nih teman-teman Waktu tuh. pemuda si Alen apa kalau nggak salah ada ya fotonya. Wah, foto-foto lama nih. Pokoknya nanti kita slide Ya. ya. Kita capture, kita slide nanti. Kita masukin fotonya. Heeh. Siapa tahu teman-teman di rumah ada yang kenal nih, ini siapa gitu. Nah, itulah. Kan, Jadi apa Harpa tuh hmm. berdirinya tuh tahun berapa? Oh, sih? iya. Terjadinya Harpa. Waktu itu karena di sini kan ada persidangan ya, sinode ada persidangan. Sidang sinode waktu itu. Sidang sinode waktu sidang yang kelima ya. Hmm. Sidang kelima waktu dulu juga sudah ada pemuda remaja itu. Remaja. Cuman dengan kata yang sudah mempunyai itu Persatuan Pemuda Gereja Kristen Pasundan. Oh namanya itu ya. Itu waktu tahun sebelum tahun 66. Nah, sebelum tahun 66, jadi satu organisasi di GKP Cikempar khususnya untuk pemuda, Ya. itu namanya Persatuan Pemuda Gereja Kristen Pasundan, itu kan. Nah, setelah diadakan sidang raya sinode, waktu sidang kelima tepatnya di GKP Sukabumi. Oh, waktu itu sidang sinode Iya. kelima ya. Kelima waktu itu tanggal kalau nggak salah tanggal 11 apa ya, tanggal 11 tuh 66. Tahun 66. Jadi hasil untuk ada perubahan terutama untuk komisi pemuda. Ya. Nah, terjadilah dari Persatuan Pemuda Gereja Kristen Pasundan jadilah Komisi Pemuda Remaja. Nah, itu Gitu, dibentuk. teman-teman. Nah, itu dibentuknya waktu tahun 66 ya. Kalau nggak salah itu tanggal 11 Tanggal 11. Juli. Juli. Nah, Ya. makanya bulan-bulan Juli ini dari dulu sampai sekarang itu adalah disebutkan Hari Hari Pemuda. Pemuda. Gitu kan? Hari Pemuda. Jadi seingat saya yang selalu mengadakan rutinitas dan sudah dilakukan itu kayaknya di gereja kita Cikembar. Ya, Jadi tidak ada absen loh kan? Ada Selalu tahun, setiap tahun ya. segala ada kegiatan ya. Pasti. Kadang-kala kita acara puncaknya kan pernah kita Retreat, ya. dilakukan itu Keluar. kan. Sehingga saya dulu waktu saya jadi ketua pemuda di jemaat pernah saya ada satu acara puncaknya di GKP Palangon. Japon Pasurya itu
bapaknya apa? Bapaknya Fian tuh ya. Oh. Dia itu masih bujang. Ya. Nah, Pelangon, halo. ya orang Palangon itu ada tuh. Setelah itu kedua kalinya saya di Pelabuhan, ya. Terus ke Cikmas. Nah, itulah Wah, waktu dulu ya. mantap banget Ah, ya. apalagi waktu zamannya Pak Max, ya, almarhum Pak Max. Oh, iya. Dia juga sangat giat lah untuk meningkatkan anak-anak pemuda di kita ya. Masalah vokal grupnya, masalah apa? Masalah seni-seninya itulah. Pernah ada marching band, ada apa-apa gitu kan. Nah itu waktu saya mengikuti. Kalau nggak salah saya jadi ketua pemuda 2 tahun di sekretaris, dan 1 periode pun jadi saya jadi ketua. Saya jadi ketua, kebetulan Jamie yang jadi apa? Sekretarisnya. Jamie Hermawan. Oh iya, Jamie. Iya. Yang sekarang main organ. Iya, main organ. Nah, jadi asalnya Hari Ulang Tahun Pemuda. Nah, disitulah dibentuknya. Pada tanggal 11 tuh 66. Nah, itu kan 11 itu 66. melalui sidang sinode. Sidang sinode. Itu yang memutuskan itu ada sinode. Itulah terjadilah satu komisi dinamakan Komisi Pemuda Remaja. Nah, sampai hari ini. Itu kan. Sampai sejarahnya mantap banget tuh Saya juga terima Tahu kasih ya saya atas juga. kegiatan-kegiatan di gereja, khususnya gereja GKP Cikembar ya. Dari tahun ke tahun hingga pada saat ini, tahun 2020, pemuda masih bisa melakukan kegiatan hari Harfa ini gitu kan. Gitu. Tapi saya mau sedikit ada masukan juga ya. Oh, Ya boleh dong. Gimana ya saya usul untuk pemuda nih. Kita kan sekarang tepatnya bulan Juli ya untuk menghadapi masalah Harfa. Ya. Nah, cobalah jauh-jauh mana sebelum menginjak awal dari Juli itu, nah, bikinlah sebagai bulan pemuda. Itu kan? Bulan pemuda tepatnya pada bulan Juli. Di mana kita akan merayakan atau memperingati hari ulang tahun pemuda pasnya tanggal 11 Juli. Jadi ada 1 bulan penuh, 1 bulan. Itulah Kegiatan itu kita, kegiatan. Jadi dinamakanlah Juli itu adalah bulan pemuda lah. Oh Ya, iya. itu supaya ini kan. Jadi full dari bulan Juli itu karena memang bulannya pemuda. Itu ya diisi jadi awal Juli itu ada kegiatan pencarian dana lah, ada bakti sosial apalah, nah gitu kan. Nah hari puncaknya itu adakannya Harfa, nah itu. Setelah kita ada kegiatan gini ya, saya juga kemarin kan saya salut bener nih ya. Di tengah-tengah wabah COVID-19 ini ambil bagian pemuda itu yang kembali membagikan sembako, membagikan masker. Nah itu kan, itu yang sangat kayaknya itu suatu program yang terpuji loh gitu ya. Nah, Terima karena, kasih. iya, karena apa? Karena memang kalau eksternal, intern, ya itulah eksternnya itu ya itulah kita bakso sih untuk apa? Untuk jemaat maupun masyarakat. Ya jelaslah kalau intern itu kan ada apa? Pasti, ya. Ke kategori itu udah. Iya. Nah, memang begitu. Di mana kita ada kerohanian, cobalah kita lihat untuk di luar ya. Ya perlulah kita sebut pemuda itu kan bermasyarakat ya. Tuh. Bermasyarakat sebetulnya ini di PPTG juga ada kan. Karena kita ya katakanlah sebagai anggaran dasar, anggaran rumah tangga gitu kan. Nah, jadi GKP ini berajaskan Pancasila. Ya. Itulah. Jadi bagian mana pemuda ini ingin berkiprah untuk masyarakat, untuk jemaatnya. Nah itu dinamakan eksternal itu kan. Eksternal. Ya kayak kemarin untuk membagikan sembako lah. Kayak ya macam-macam kalau ada sosial begitu. Jadi berkat ya Om ya buat banyak orang. Betul. Nggak cuma di dalam tapi di luar juga nih teman-teman. Betul. Jadi saya sangat bersyukur ya. Jadi generasi ke generasi itu tetap eksis. Ya, Mantap lah untuk ya.
Mantap lah untuk mengadakan karena apa sih? Karena memang Harpa ini ya, Harpa ini punyanya pemuda loh. Betul. Punyanya pemuda, gitu kan? Punya pemuda, apa itu yang dikatakan apa untuk kegiatannya? Ya, saya selalu oke lah. Kita mendukung juga ya. Kalau ada kegiatan apapun, saya selalu mendukung lah. Karena ya memang dulu saya juga pemuda. Nah itulah. Terus Om pernah di Klasis? Oh saya pernah di Klasis. Nah, di Klasis saya di 3 periode diangkat. Wow. Waktu dulu ketuanya Ibu Ana Safira, saya masih memegang di jabatan pemuda. Komisi, ya? Terus waktu pendetanya apa yang orang Bali itu Pak Ketut itu kan? Oh iya. Pak Putu itu ya. Itu saya masih di Klasis, kita Klasis. Yang terakhir ya memang waktu itu jadi sekretaris, ternyata terakhir juga saya jadi ketua ya. Jadi ketua waktu itu saya bareng-bareng sama Bapak Ones. Itu juga pernah lah Pak Megi juga jadi ketua itu di Klasis ya. Ya paling lama saya paling dekat sama pendeta Ibu Safira. Bu Ana ya. Bu Ana, nah itulah. Sekarang di Pelawangon. Pelawangon ya. Jadi di Ciranjang ya. Di Pacet. Di Pacet. Oh di Pacet ya. Nah, saya teringat waktu di Klasis terakhir ada kegiatan saya itu waktu Bapak Ones di sini, Pak Ones jadi pendeta di Cikembar. Saya mengadakan apa temu TPBR ya. Oh, TBPR. TBPR. Nah itu gelombang pertama itu saya lakukan karena itu program Klasis itu baru pertama kali. TBPR itu Temu Bina Pemuda Remaja ya? Pemuda Remaja ini tingkat Klasis. Kebetulan diadakan di gereja kita kan? Ya, Cikembar. Di Cikembar. Jadi waktu itu pesertanya 10 orang per jemaat, per GKP ya. Waktu itu masih ada 9 GKP. Terus yang selanjutnya itu ya diisi dengan apa bermacam-macam kegiatan ya. Ada yang saya ambil dari Bina Marga sebagai narasumbernya itu. Bina Marga di Jakarta. Itu kan khusus Bina Marga untuk khusus di ruang lingkup GKP ya. Nah itu. Jadi saya ambil pendetanya juga ada ya yang dari GKP supaya ada ini kan. Nah, waktu itu di Cikembar mengadakan TPBR gelombang pertama. Oh, Gelombang pertama. Jadi itu waktu di Klasis ketuanya Ibu Ana. Waktu itu ketua pemuda itu saya. Oh iya, di panitia sana. Wih, 2010 ya? Iya. Soalnya waktu itu saya jadi ketua pemuda di sini. Saya jadi ketua pemuda di Klasis waktu itu. Nah itulah. Jadi waktu itu untuk pesertanya ya dari tingkat SMP kelas 3 sampai SMA kelas 1. Nah, saya bilang saya punya rekomendasi. Cobalah ditindaklanjuti semacam ini. Ya, itu kan. Saya ini kan karena ini ruang lingkup jadi program di Klasis gitu kan. Kok cobalah sekali-kali memang pemuda itu silakan mengadakan semacam ini. Kita undang ya pemuda-pemuda di GKP yang lain dengan mengadakan lah gitu. Itu. Pada waktu itu ya sukses juga ya. Kebetulan bendaharanya Putri ya gitu ya. Tapi ya puji Tuhan kalau kita pencarian dana itu ya, waktu saya dibantu sama pendeta Pak Ones, Pak Yunus Effendi ya, itu dana kalau dulu kan lumayan ya, sekitar 25 jutaan itu dananya. Lumayan lah dulu. Ya, jadi sebelum kita membuat proposal puji Tuhan waktu itu saya dapat duit 37.500.000 rupiah. Itulah ada semuanya di Putri gitu kan. Nah itu. Karena ya pada waktu itu segala macam apa sih yang kita rencanakan ya, yang pemuda programkan, tidak ada yang mustahil lah kalau kita yakin
ya pasti Tuhan membantu lah gitu. Yakin dan berusaha ya Om Iya ya? gitu. Pasti. Itulah. Dan selalu berlebihan ya Om, nggak pernah Betul. pas-pasan, betul. nggak pernah kurang Iya, gitu. Betul, iya. Oh, Karena mantap. ya karena mereka tahu kita sebagai komisi pemuda ya. Makanya saya sekali lagi berbicara di mana untuk di dalam kita mempunyai program, cobalah kita untuk di luar ya, untuk eksternalnya gitu kan. Cuma ada yang sakit gitu kan, ada manual yang sakit. Iya kita itu kan, tengok gitu kan. Ya udah jelas lah kalau rekan-rekan kita yang sakit ya tengok. Jadi ini banyak orang-orang tua kita juga karena memang ini haknya kita generasi penerus ya, generasi gereja, tulang punggung gereja. Jadi segala sesuatunya kok pemuda tuh harus tahu gitu kan. Nah itulah. Ya. Pengalamannya Iya. luar biasa. Oke ya. Jadi yang namanya untuk pemuda nih ya. Ya. Di dalam PPTG ya, peraturan pelaksana Gereja Kristen Pasundan, yang nama di situ dalam bab saya lupa ya, bab berapa, karena jemaat itu perlu dilayani dan melayani. Gitu loh, gitu kan? Jadi nggak hanya untuk pendeta aja yang melayani, enggak. Jadi seluruh anggota ini perlu dilayani dan perlu kita melayani, nah gitu kan. Gitu lah. Cobalah apa yang melayani ya kita contoh lah sebagai mengedarkan kolektif itu sudah melayani kita. Kalau kita sebagai udah jelas lah komisi ini melayani kan, melayani ruang hidup di pemudanya itu sendiri. Nah itulah. Terus Om, Ya. kan Om Bas ini dari dulu apa suka dekor-dekor gereja Om. Betul. Dari Betul. wah sering lah sama Iya. saya juga ya Om ya. Bukan Iya. sering lagi ya, Iya. tiap ada Karena acara setiap pasti. tahun. Karena itu Bung Mario ya sama rekan-rekan semua. Saya ini apa ya? Ada satu kehobian. Ya. Karena Hobi. memang hobi. Karena terus terang ya, saya hobi itu dekor-dekor gitu kan. Dekor. Keduanya saya di bidang politik masuk. Oh, Di bidang Oh, politik berarti ya. Om Bas itu kalau Iya. dekor politik. Politik gitu kan, di dekor-dekor karena itu satu kehobian. Karena saya senang gitu kan, jadi saya jalankan gitu kan. Emang udah lama juga sih Iya. ya. Jadi Saya tahu banget lah. dari semenjak saya dari SMP aja ya sampai hari ini gitu kan, kita menjalani ya. Cuman sayangnya pada waktu itu kita mengajak anak-anak kita ya, iya. pemuda. Udah. Ya, cuman kalau sistem menekor itu kan ada satu apa dengan kesabaran, dengan Betul. tekun. Sampai nggak Iya, tidur teman-teman. kayaknya kalau pemuda ini kayak nggak mau yang Ribet ya? No. Zaman sekarang gitu kita Iya. maunya yang instan, Iya. tinggal pasang gitu. Coba aja kalau saya ada Natal, ada apa ya, Iya, betul. ada pesta panen Iya. apa ya, kita menekor. Banyak sih pemuda juga datang. Datang. Ya, Paling lihat, banyak ya. penyanyi nggak lewat, beres lah. No. Terus Om motivasinya apa sih? Maksudnya kan pasti capek ya Om. Iya. Pasti capek, terus ngabisin waktu, Iya. dibayar enggak gitu Oh, kan. Iya. ngabisin tenaga. Nah itulah saya katakan memang itu salah satu kehobian ya. Hmm. Dan keduanya ya memang ya saya ikut berkiprah menolong aja ya. Melayani Saya gitu ya. ya, Iya. saya nggak begitu ditargetkan lah ya. Iya. Biasanya kalau dia di luar juga ada yang pernikahan gitu ya. Di mana sih kalau saya dibayar cuma ada 6-8 juta, sedangkan salon yang lain aja ya sampai 15-20 juta. Itu. Apalagi di gereja mungkin ya Om. Ya di gereja gitu kan. Ya kita ini anggota Jemaat Gereja Kristen Pasundan ya. Karena saya hobi ngedekor. Ngedekor. Kok kenapa saya kok diam gitu kan? Bahwa saya masuk lah gitu kan. Saya kerjakan gitu. Itu kan demi apa? Demi jemaat, demi kita semua gitu Berarti kan. ada kecintaannya Om ya sama Betul, GKP nah Cikembar. itulah. Pasti. Begitulah. Nah, itu. Saya dulu juga ya mengajak lah. Ya bikin jadul lah. Iya. Makanya nggak mau yang nggak tahu gitu kah? Kalau ya, nggak pusing, nggak kesal gitu kan. Ah. Jadi nggak mau kesal kita, tapi ya nggak apa-apa itu kan, nggak apa-apa.
memang kalau sistem dekor mendekor itu perlu Sabaran. ketelitian ya, perlu sabar, nah ini supaya ya Hasilnya baik. dilihat itu bukan bagus sama saya. Iya. Yang menilai itu orang lain, kok ini dekornya oh bagus ya ini gitu. Jadi pemikiran saya, oh saya ini di dalam berkarya untuk di dalamnya ya saya bisa neko siapa tuh gereja ya. Ya. Di dalam untuk eksternya di luar. Bagaimana ya saya politik ini? Ya makanya saya masih bisa. Nah itulah. Mantap banget tuh orang. Iya jadi jadi ya kalau hari-hari ini saya tinggal apa? Karena saya umur saya udah kepala 6 ya. 61 lah umur saya ya. Jadi saya juga kalau dalam pemikiran saya, oh saya masih apa semangat sama ada pemuda bener ini, oke saya mendukung terus itu. Teman-teman di rumah jangan kalah ya. Masa kita kalah. Nah, Semangat. nah makanya kita kembali ya, cuma ini saran ya. Kalau yang namanya saran sih disimpan boleh, dilakukan boleh ya. Nah itu makanya cobalah pelajari untuk tahun 2021 ya. Yang depan. Di mana ada kita mengadakan harpa bulan Juli, coba bikin. Nah ini sudah keren nih, bulan pemuda. Nah, itu aja. Coba aja nanti kita segala sesuatunya harus sama majelis ya. Karena komisi ini kepanjangan tangan dari majelis itu. Nah, cobalah gimana kalau ada rapat Pak, gimana nih? Untuk ada perubahan di mana harpa yang tahun depan coba ya kita mau mengadakan bulan pemuda khususnya Setiap bulan Juli itu khusus bulan pemuda. Bulan gitu. pemuda gitu. Kita bikin kegiatan. Iya. gitu ya. Jadi tahu kok semua di mana bulan Juli. Oh ini pasti pemuda ada kegiatan. Gitu. Oh, iya, Ada benar. kegiatan di dalam bulan Juli dalam rangka untuk memperingati hari ulang tahun pemuda. Nah, coba bayangkan aja ya. Dari tahun 66 sampai tahun ini udah berapa tahun? Jadi Teman-teman jadi ulang tahun pemuda ke berapa itu? berapa? Nah itu dah. Dari 66 aja, dari 66 sampai 2020 sampai sekarang. Tapi sih 53 ya. Nah, itulah. 53 lah. Karena iya, memang kadang kala ya, yaitu alangkah bagusnya itu kan menanyakan. Karena saya juga segala dokumen saya disimpan gitu ya, dokumen apapun supaya nanti ada yang ingin tahu ya. Dulu waktu Pak Peli jadi Pikarisnya selalu menanyakan hal kepemudaan. Begitu juga Pak Ones waktu Pikaris di sini, gitu kan. Oh. Begitu juga Pak Adam Sihite. Dari generasi ke Iya generasi, iya gitu. Cuman sayangnya saya ingin bicara lah sama Ibu Natalia ya. Oke lah kalau ini kan. Jadi ya memang haknya untuk dikarya gitu kan. Iya. Harus tahu lah keadaan ruang lingkup jemaatnya sendiri gitu. Kita juga banyak kita doakan ya, karena kita memang sangat membutuhkan ya adanya pendeta di kita ini. Kita, ya. Karena ya memang untuk yang sakral itu untuk melayani di dalam pernikahan ya, Ya. melayani di dalam perjamuan Baptisan. kudus, baptisan juga. Nah itulah kita doakan agar segala apa yang masa-masa pikariat ini kiranya segala lancar aja ya. Amin. Kita doakan buat Ibu Natalia ya. Inilah keberadaan jemaat Kembar kemarin. dengan Itulah. segala Iya. kurangannya. Nah oke, kita bicara kembali untuk ke organisasi pemuda ya. Iya. Nah, dulu saya pernah waktu ketua ini saya membagikan ini dokumen saya ya waktu dulu jadi ketua pemuda. Sehingga saya tanya sekarang pengurus pemudanya ada berapa orang? 7 orang. 7 orang ya. 7 orang. Berikut situ kan ada bagian-bagian di bidang-bidang itu Betul. ya. Ya betul. Soalnya dulu saya gini kan sebagai untuk tugas-tugasnya ya, uraian tugas ini. Iya. Jadi sebagai ketua nih ya, ketua ini pertama mengkoordinir dan memotivasi anggota jemaat remaja yang berperan serta dalam berbagai aktivitas dan eksternal, gitu kan. Keduanya membimbing dan meminta kerjasama, gitu kan. Ini tugasnya seorang ketua, itu ya. Bersama dengan sekretaris mempersiapkan konsep program pelayanan dan kegiatan, gitu kan.
selalu berkoordinasi ya antara ketua dan pemuda. Katakanlah sebagai pengurus hariannya itu kan. Nah, terus bersama dengan sekretariat mendatangani surat-surat maupun surat keluar, surat masuk gitu kan. Nah, nanti itu sebagai bentuk dokumentasi gitu ya. Nah, ada surat apa, kalau memang ada kebersamaan dengan apa BKSG ya. Nah itu bikinlah dokumen surat-surat yang masuk gitu kan. Iya, iya. Tanggal sekian, tanggal sekian. Di situ kan ada dalam, kalau di rapat ada notorennya ya, dicatat gitu. Dan bersama dengan bendahara juga meneliti hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Apa sih tugasnya untuk sekretaris ya? Sekretaris ini bertanggung jawab atas kelancaran dan ketertiban administrasi gitu. Nah itu sebagai sekretaris, dan juga mempersiapkan agenda pertemuan dan mencatat semua notulen rapat. Itu sekretaris loh. Jadi istilahnya kalau ini ada rapat dalam tanggal sekian-sekian diadakannya rapat untuk mempersiapkan apa, dan sekian kita ada baksel kan tentunya melalui rapat-rapatnya kesepakatan itu kan. Terus bersama dengan ketua menandatangani surat-surat yang lainnya berkaitan dengan organisasi, dan bersama ketua juga memimpin rapat-rapat komisi gitu kan. Nah sekarang untuk bagiannya bendahara ya, bendahara ini bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan gitu kan. Nah, terus menerima, mencatat, menyimpan dan mengatur serta mengeluarkan keuangan dalam sebuah buku kas harian. Nah itu ya. Jadi nanti kan setelah pergantian, sekarang kan 2 tahun ya. Nah, jadi kan ada serah terima nih, ada serah terima ya, ataupun kan biasanya ada laporan pertanggungjawaban ya untuk majelis gitu kan, seperti hal yang sudah saya alami gitu kan. Jadi, nah di sini kan tentunya ada seorang koordinator. Gitu kan. Waktu zaman saya ada koordinator kerohanian, kesenian itu mempersiapkan kita waktu untuk kebaktian gitu ya, kebaktian. Terus koordinator olahraga dan koordinator usaha, dan ada juga seksi kerohanian ya di situ. Nah ini juga uraian tugas-tugas hanya untuk apa intern di dalam organisasi kepemudaan. Nggak tahu lah kalau sekarang ada perubahan nggak tahu. Cuma saya untuk menjalankan begitu. Ya. Secara tugas-tugasnya, bagaimana tugas seorang ketua, bagaimana tugas sebagai sekretaris, dan juga bagaimana tugas-tugasnya sebagai orang bendahara, dan juga dari seksi-seksi yang lain. Ya, mudah-mudahan itu dapat terwujud, dapat kenyataannya. Istilahnya ya, pemuda gereja ini menjadi satu cermin kan. Wah, muncul buktinya aja ya yang saya alami pada saat ini juga. Itulah selama Harpa itu terus ada lah. jadi sudah baku gitu ya. Memang mungkin di gereja lain, di GKP lain juga ada. Kenapa ada ataupun tidak ada, itu sih bagaimana situasi dan kondisi gerejanya masing-masing gitu kan. Halnya gitu. Nah itu banget ya teman-teman ya. Kita juga kurang lebih kayak gitu ya. Iya. Kita bersyukur banget nih udah ngobrol-ngobrol sama Om Bas. Senang juga saya merasa terima kasih. Iya. Jadi ya saya juga mengucapkan terima kasih di mana beberapa kali Harpa saya juga dikasih suatu penghargaan ya. Suatu penghargaan dari pemuda sendiri itu kan. Waktu ada acara momen untuk Harpa ya. Waktu itu saya ya dikasih satu penghargaan. Iya nih tahun lalu ya. Ini tahun lalu kita retret nih guys. Itu kan ya. Nah, saya sebagai Om Bas itu selalu disimpan ya. Iya. Ini sebagai untuk kenang-kenangan. 2015. Ini 2019. Pasti kangen kan teman-teman? Harpa. Jadi ya memang suatu momen yang bagus ya, momen yang cukup ya, katakanlah kalau kita dalam suatu indah ya, suatu keindahan kita mempersatukan pemuda begitu remaja, kebersamaannya gitu kan, kebersamaannya bagus gitu kan. Sehingga kemarin juga saya ini hebat, ini adalah program yang sangat mulia ya, yang sangat bagus. Karena apa? Pemuda sekarang kan udah menyentuh
menyentuhnya apa? Menyentuh untuk jemaat dan masyarakat. Contohnya aja kemarin waktu kita di tengah-tengah COVID-19 itu ya, pemuda masih aktif untuk apa? Membagikan masker, ya, membagikan sembako. Nah itu saya jadi melihatnya kagum. Oke, ya jadi program-program yang selama ini yang sudah dilakukan, dijalankan, okelah pertahankan ya, pertahankan. Silakan untuk mungkin nanti untuk saudara-saudara semua juga, adik-adik semua ya, adalah karena kebagian pengurus pemuda, gitu kan. Ini satu contoh yang baik gitu ya, guys. Nah, ini satu contoh yang baik karena apa? Karena memang sudah bisa ya, dimana untuk eksternalnya itu bagus gitu kan. Yang tadi untuk eksternalnya apa eksternalnya untuk di luar gitu kan, bagus itu kan. Karena sebagai organisasi pemuda, ya ceritanya nggak hanya di dalam aja kan? Iya. Itu hanya kerohanian ini. Cobalah kita lihat untuk di luar gitu kan, bermasyarakat. Ya. Sekali lagi juga dong di dalam PPTG ya, di dalam peraturan tata gereja, peraturan pelaksanaan tata gereja Kristen Pasundan, karena GKP ini yang apa? Di sini ada nah di dalam bab 2 pasal 13 ya, di dalam PPTG, karena apa? Karena memang GKP ini berasaskan apa? Suatu bermasyarakat, kebangsaan dan bernegara. Oh iya. Nah, ini kan? Karena ini sudah diketahui lah dalam apa? Menteri Dalam Negeri ya, di kita juga ada Bimas Protestan lah ini. Nah gitu kan. Jadi ya alangkah baiknya karena hal ini bukan hanya kita kerohanian saja, karena ini eksternalnya aja. Karena kita berasaskan Pancasila ya. Untuk apa di negara kita ini untuk memanfaatkan apa yang akan kita lakukan. Jadi apa yang kita akan membantu melihat untuk masyarakatnya itu sendiri, gitu kan. Oke, jadi segala sesuatu program yang akan dilaksanakan, apapun yang akan dilakukan, dijalani, ya, saya senantiasa untuk berdoa. Semoga lancar-lancar aja. Ya, karena segala kebutuhan apa-apa, mungkin saya minta tolong yang menanyakan hal-hal untuk gereja ya, nggak jadi masalah kok melalui komisi pemuda, apapun komisi-komisi pembapa dan komisi yang lain-lainnya itu kan itu sangat diharapkan gitu kan. Nah itu Teman-teman, banyak banget ya pelajaran kita dapat banget. ya. Banyak Terkhusus untuk kami, apalagi ya ayo yang untuk komisi supaya kita bisa lebih Betul, baik juga betul, gitu. betul. Dan untuk teman-teman juga nih, terakhir deh Om, satu deh. Oke. Pesan-pesan Om untuk teman-teman pemuda remaja supaya mereka tuh nggak kendor semangat. Supaya kayak Om nih kan Om dari muda Betul. sampai Nah. sekarang gitu. Ya. Boleh nih pesannya buat teman-teman. Karena untuk pertama kenapa kita di dalam organisasi keagamaan ini nggak ada kata kendor ya. Ya. Nah, yang penting ini saya minta untuk ya Bapak Ibu Majelis supaya ada satu pembinaan supaya untuk pertama untuk menguatkan imannya, untuk tetap tegar, semangat gitu kan dalam kejiwaan ya Tuhan kita Yesus Kristus lah. Sehingga apa yang akan kita lakukan, apa yang kita jalankan ya sesuai dengan harapan majelis begitu, dan juga terutama harapan jemaat kita kan. Nah itu, jadi di tengah-tengah bermasyarakat, di tengah-tengah khusus untuk gereja, sebagai satu contoh, inilah komisi pemuda yang tidak ada kata kendor. Ya, harus semangat terus tuh guys, semangat terus. Ya. Dan kita juga ya senantiasa selalu mendoakan ya, di mana seluruh anggota pemuda maupun remaja ya kita oke lah, kita bantu itu bukan masalah untuk materi ya. Iya. Ada sumbangan untuk pemikiran gitu kan. Tenaga. Oke lah, nah itu tenaga itu udah jelas kan, pemikiran ini gitu. Jadi kalau ada unek-unek apapun ya dari anggota kita enggak, oke lah kita bicarakan ya. Oke kita bicarakan terbuka, ngobrol Komunikasi gitu kan. Misalnya kalau ada masalah yang ini, oke lah kita
mengatakan dibawa ke rapat majelis Iya. gitu. Karena sekali lagi saya tadi bicara karena komisi ini kepanjangan dari majelis itu sendiri. Jadi ada apa segala ada apapun ya koordinasi sama majelis itu. Itu. Tika, ayo Tika dulu. Oh, apa nih? Pesan-pesan Oh, berarti. pesan-pesan ya, pesan-pesannya pokoknya untuk pemuda remaja jangan pernah kendor semangatnya, terus berapi-api di dalam Tuhan ya, dan terus jadi Iya, berkat iya, betul, di betul. dalam maupun di luar dan Betul. dimanapun Oke. kalian berada. Iya. Iya. Ya, akhir kata saya mengucapkan selamat ulang tahun pemuda Iya. remaja di Yang Kristen keberapa? Pasundan ya. Berapa tadi tuh? Kalau nggak, ya kita ke 53 ya. 50-an. Jadi dari tahun 66 ya. Iya. Soalnya dari tahun 66 itu kan, dari tahun 66. Saya sekali lagi sukses ya buat pemuda Gereja Kristen Pasundan Jemaat Sikembar. Oke, kita terus semangat. Betul. Terus kita kompak ya, buat untuk memajukan khususnya pemuda Oke. remaja kita semua. Oke, ya. Oh, ada terakhir lagi nih dari Dari saya, Ayo. teman-teman. Sekaligus sekaligus mau apa buat pengumuman juga ya. Oh, Ya. Jadi nanti tanggal 11 kita mau ada kebaktian pemuda remaja buat memperingati Harpa. Bisa datang